Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, program Lensa Banjar Sepekan kembali hadir menemani Anda untuk edisi hari ini. Saya Nada Izati, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur resmikan gedung unit pelaksana teknis daerah Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda dan Public Safety Center 119 Intan Banjar. UPTD Labkesda dan PSC 119 Intan Banjar ini memiliki peran penting dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi wakilnya Habib Idrus Ahabsyi resmikan gedung unit pelaksana teknis daerah atau UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda dan Public Safety Center 119 Intan Banjar di Komplek Pangeran Antasari Kelurahan Jawa Martapura. Peresmian dua gedung ini berasal dari dana DAK sebesar 4.750 juta rupiah. Bupati Banjar menjelaskan, UPTD Labkesda memiliki peran yang penting dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan peningkatan sarana berupa gedung dan peralatan yang dilengkapi dengan SDM yang terampil, diharapkan layanan kesehatan di daerah Kabupaten Banjar semakin baik. Sementara itu dalam hal penanggulangan gawat darurat, Bupati mengharapkan Public Safety Center 119 Intan Banjar harus terus meningkatkan kapasitasnya dengan melakukan pelatihan secara berkala dan menjaga kerjasama erat dengan berbagai pihak terkait, sehingga nantinya dapat memberikan layanan optimal dan responsif terhadap masyarakat. Kami sangat bersyukur dan bangga Kabupaten Banjar mempunyai Labkesda dan juga UPTD PSC yang diresmikan. Walaupun kita sudah berbagai, itu ada beberapa hal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, medical check up ya Bu ya, beberapa lab yang dibutuhkan tentunya yang selama ini mungkin mencarinya ke tempat lain. Mudah-mudahan ini juga dipelihara dengan baik, dan tadi juga kita ngobrol dengan kepalanya bahwa beberapa alat cukup lengkap dan juga SDM-nya juga perlu ditambah lah. Mudah-mudahan nanti ini menjadi pertimbangan kita untuk mensupport beberapa kekurangan yang ada di lab. Tapi sejauh ini insya Allah semua bisa berjalan dengan baik, dan tentu kami mengingatkan karena ini bangunan dan pemerintah untuk dijaga, dipelihara, dan pemeliharaannya juga harus secara intens sehingga bangunan ini terus bisa dirasakan dengan baik oleh masyarakat nantinya. Kepala UPTD Labkesda Kabupaten Banjar Husnul Khotimah menambahkan, berdirinya UPTD ini bertujuan membantu dan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan yang meliputi laboratorium klinik, radiologi, dan laboratorium kesehatan masyarakat. Alhamdulillah gedung ini sangat mendukung untuk pelayanan kita, untuk kapasitas ruangan terlengkapi. Kedepannya kita pemenuhan untuk peralatan Pak dan SDM. Pemeriksaan yang bisa kita laksanakan itu pemeriksaan laboratorium klinik terdiri dari hematologi, kimia klinik, urinalisa, serologi, imunologi, parasitologi dan mikrobiologi. Kemudian di laboratorium kesehatan masyarakat kita mampu melaksanakan pemeriksaan uji kimia air atau kimia lingkungan, mikrobiologi lingkungan seperti mikrobiologi untuk air bersih, badan air, untuk makanan juga. Alhamdulillah banyak pemeriksaan yang dapat kita lakukan di sini. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Desa Murung Kenanga, Kecamatan Martapura mendapat bantuan 1 unit perahu fiber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Anggota DPR RI Saipullah Tamliha mengatakan bahwa perahu yang diberikan BNPB sebanyak 5 unit se-Indonesia itu, di mana 3 unit di Kalimantan Selatan, 2 unit untuk Kabupaten Banjar yaitu Desa Pengaron dan Desa Murung Kenanga, serta 1 unit untuk Kabupaten Balangan.
Usai Desa Pengaron, kali ini giliran warga Desa Murung Kenanga, Kecamatan Martapura, yang mendapat bantuan 1 unit perahu fiber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Republik Indonesia. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Syaifullah Tamliha didampingi Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi menyerahkan secara simbolis di dermaga desa dengan cara menaiki perahu. Dilanjutkan serah terima oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD kepada Pembakal Desa Murung Kenanga, disaksikan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Syaifullah Tamliha mengatakan bantuan ini merupakan usulan dari Bupati Banjar dan aspirasi masyarakat. Ia mengungkapkan perahu yang diberikan BNPB sebanyak 5 unit se-Indonesia, di mana 3 unit di Kalsel, 2 unit untuk Kabupaten Banjar yaitu Desa Pengaron dan Desa Murung Kenanga, serta 1 unit di Kabupaten Balangan. Lebih jauh, Syaifullah menambahkan, ke depan pihaknya akan merenovasi rumah pasca bencana di Desa Pematang Danau dengan biaya 1 buah rumah sebesar 60 juta rupiah. Selain itu juga ada bedah rumah bagi warga kurang mampu yang termasuk pada data terpadu kesejahteraan sosial atau TKS. Ya, kita memperjuangkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat maupun surat resmi dari Bupati Banjar. Nah, untuk tahun ini Kabupaten Banjar mendapatkan 2 buah perahu fiber yang anti bocor. Yang satu di Pengaron, karena ciri-ciri pertama banjir di Martapura itu di Pengaron. Apabila Pengaron tenggelam, nunggu nasib aja lagi di Martapura sini. Jadi kita berikan ke sini dengan harapan bisa mengevakuasi warga ketika banjir itu terjadi. Nah, untuk tahun ini se-Indonesia cuma ada 5 yang kita berikan, 3 untuk Kalimantan Selatan, di Kabupaten Banjar 2, Murung Kenanga dengan Pengaron, dan di Kabupaten Balangan. Sementara itu, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur sampaikan terima kasih atas dukungan anggota DPR RI tersebut yang sudah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Menurutnya, perahu ini bukan hanya untuk kebencanaan, tetapi juga untuk kesiapsiagaan. Kami atas nama masyarakat Kabupaten Banjar mengucapkan terima kasih kepada Pak Syaifullah Tamliha tentunya atas dukungan beliau, walaupun memang ini aspirasi masyarakat kita di Kabupaten Banjar. Perahu ini tentunya bukan hanya untuk kebencanaan tetapi kesiapsiagaan. Tapi kita berharap kita tidak ada lagi bencana lah seperti tahun-tahun yang lalu. Walaupun memang dipastikan tiap tahun ada, tapi mudah-mudahan dari kesiapan kita dan juga dari keselamatan dan keamanan ini juga menjadi perhatian pemerintah dan pemerintah pusat. Tim Suara Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur buka rapat kerja Forum Komunikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah se-Kalimantan Selatan. Dalam rapat tersebut diharapkan adanya penyelesaian masalah-masalah terkait pengelolaan pajak dan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD pada masing-masing daerah, serta dapat ditemukan langkah strategisnya. Rapat kerja Forum Komunikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah se-Kalimantan Selatan tahun 2023 dibuka Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di salah satu hotel di kawasan Kertakanyar. Bupati mengatakan pelaksanaan rapat kerja ini dapat menyatukan pemahaman dalam upaya meningkatkan pendapatan untuk pembangun daerah, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi kemakmuran masyarakat Banua. Antar daerah di Kalimantan Selatan menurutnya harus saling bersinergi dalam membangun kebersamaan, termasuk dalam hal mengelola pendapatan. Ia pun mengharapkan adanya penyelesaian masalah-masalah terkait pengelolaan pajak dan peningkatan pendapatan asli daerah pada masing-masing daerah, dan dapat ditemukan langkah strategisnya. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat tentunya bukan hanya bagi para peserta tetapi juga bagi kami pemerintah daerah, saling sharing, tukar informasi sehingga pendapatan daerah kita semakin maksimal.
Sementara itu, Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar, Ahmad Juliadaini menjelaskan, rapat ini bertujuan untuk saling tukar informasi terkait kondisi terkini untuk penyelesaian pajak perda retribusi sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu juga ada tukar pendapat mengenai inovasi yang dilakukan oleh beberapa daerah untuk bisa ditularkan ke daerah lainnya. Ya, alhamdulillah pada hari ini kegiatan forum komunikasi pengelola pendapatan daerah sisi Kalsel yang ada seluruh kabupaten kota dari kepala bapendanya didampingi oleh para kabin semuanya hadir alhamdulillah. Tujuannya untuk kita saling sharing informasi yang kondisi terkini kan untuk penyelesaian perda pajak retribusi sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Ini tahap finalisasi, kemudian kita juga melakukan sharing beberapa hal inovasi yang dilakukan beberapa daerah untuk bisa ditularkan ke daerah lain di Kalimantan Selatan. Mungkin itu poin yang akan kita ambil manfaat dari pertemuan. Ya, harapannya semua daerah ini bisa sama-sama maju sesuai dengan perkembangan terkini untuk bisa meningkatkan pendapatan terutama sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah di kabupaten masing-masing. Adapun narasumber dalam kegiatan ini diantaranya dari Kanwil Pajak Provinsi Kalimantan Selatan, BPN, Bank Kalsel, dan BPKPAD Kabupaten Banjar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur buka pembinaan peningkatan kapasitas anggota Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD. Ratusan perwakilan BPD yang mengikuti acara tersebut berasal dari 4 kecamatan, yakni Kecamatan Gambut, Kecamatan Kartakanyar, Kecamatan Tatah Makmur, dan Kecamatan Martapura Barat. Sebanyak 560 orang perwakilan dari BPD se-Kabupaten Banjar ikuti pembinaan peningkatan kapasitas anggota Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD tahun 2023. Kegiatan ini dibuka Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di salah satu hotel di Kartakanyar. Ratusan perwakilan dari BPD tersebut berasal dari 4 kecamatan, antara lain Kecamatan Gambut, Kartakanyar, Tatah Makmur, dan Martapura Barat. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan, BPD sebagai unsur lembaga legislatif di desa dituntut untuk mengawal dan menjaga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pembakal agar sesuai dengan tujuan dan capaian visi dan misi pembakal. Secara umum, tugas BPD adalah membahas dan menyepakati peraturan desa serta mengawasi kinerja kepala desa sehingga wajib dipahami oleh seluruh anggota BPD. Ditambahkan Bupati, secara bertahap, pemerintah Kabupaten Banjar melalui DPMD akan berusaha meningkatkan kapasitas BPD dalam menunjang percepatan pencapaian visi dan misi Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis atau manis. Bandingkan dengan daerah Jawa, mereka mungkin 3 kali, 4 kali luas mereka baru dapat daerah kita seperti itu. Daerah kita ini sangat luas, potensinya banyak. Namun tentunya inovasi dan potensi tersebut, kadang kita siapa lagi yang menggali potensi tersebut. Pemerintah daerah hanya memberikan fasilitasi dan memberikan penunjang sehingga nantinya bisa dengan pembangunan ini bisa selaras dengan prinsip-prinsip antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Sementara itu, Kabid Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Banjar Hafiz Ansari menjelaskan, metode peningkatan kapasitas anggota BPD antara lain ceramah, pengawasan, evaluasi, serta kinerja kepala desa yang akan disampaikan pemateri dari tenaga ahli kabupaten dan juga DPMD yang telah dilatih. Ia pun mengharapkan melalui kegiatan ini dapat lebih meningkatkan kapabilitas dan kapasitas anggota BPD, sehingga nanti dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas anggota BPD. Nah, jadi kita
kita dengan jumlah peserta sebenarnya 560 orang, kita bagi 6 angkatan. Satu angkatan itu berbeda, kita menyesuaikan dengan kecamatannya. Jadi kemarin kita bagi yang jauh itu pelaksanaannya yang di pusat kota Martapura, yang di daerah Kartahanyar, dan pusatnya di sini. Seperti itu. Nah, harapannya nanti dengan kegiatan ini lebih meningkatkan pada kapabilitas dan kapasitas anggota BPD, sehingga nanti dalam pelaksanaan tugas fungsinya dapat melaksanakan tugas dengan baik, sehingga terjalinnya hubungan mitra antara pemerintah desa dan BPD seperti itu. Untuk peningkatan kapasitas dan metode apa ini? Metodenya ada ceramah nanti disampaikan oleh pemateri. Yang pertama terkait dengan hubungan kelembagaan antara bagaimana BPD dengan pemerintah desa. Nah, berikutnya nanti yang penting yaitu terkait dengan evaluasi dan pengawasan kinerja kepala desa. Hal ini yang biasa menjadi kerancuan, tapi ini kita ajarkan sebagaimana yang ada, instrumennya ada. Nah, itulah yang memang sebenarnya dilakukan pengawasan oleh BPD seperti itu. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitrokominfo DKI SP Banjar melalui bidang e-government menggelar rakor monitoring dan evaluasi SPBE terkait domain kebijakan dan penajaman SK Tim Koordinasi SPBE serta SK Tim Evaluasi Mandiri Internal SPBE. Seiring dengan komitmen dan arahan dari pemerintah pusat dalam reformasi birokrasi, evaluasi SPBE menjadi hal yang sangat penting. Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar melalui bidang e-government menggelar rapat koordinasi monitoring dan evaluasi SPBE Kabupaten Banjar terkait domain kebijakan dan penajaman SK Tim Koordinasi SPBE serta SK Tim Evaluasi Mandiri Internal SPBE di Komen Center Martapura. Sekda Banjar Haji Muhammad Riman dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik I Gusti Mada Suryawati mengatakan, seiring dengan komitmen dan arahan dari pemerintah pusat dalam reformasi birokrasi, evaluasi SPBE menjadi hal yang sangat penting. Partisipasi aktif dan pemikiran yang konstruktif sangat berarti dalam merumuskan langkah-langkah strategis ke depannya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi hal yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan sesuai dengan peraturan Menteri Pan-RB nomor 68 tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, kita akan membahas secara mendalam mengenai domain kebijakan, poin-poin penting yang akan dievaluasi terkait kebijakan tata kelola SPBU dan perencanaan strategis SPBU melalui indikator penilaian yang telah ditentukan. Kita akan mengukur tingkat kematangan di domain kebijakan ini disertai pengkoordinasian bahan pendukung pelaksanaan kegiatan evaluasi internal SPBE di Kabupaten Banjar. Sementara itu, Kabid Penyelenggaraan e-Government DKI SP Kabupaten Banjar Cornelius Kristianto menambahkan, sekarang sudah ada panduannya untuk menyampaikan bukti dukung, jadi tidak ada lagi asal upload dokumen. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitrokominfo, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Banjar, gelar rapat kerja daerah tahun 2023. Rakerda diantaranya membahas penyampaian laporan hasil kerja LPTQ Kabupaten Banjar tahun 2022, penyampaian program kerja tahun 2023, dan penempatan tuan rumah MTQ ke-47 tingkat kabupaten. PLH Asisten Bidang Pemerintahan dan Keisrasawian mengajak seluruh pihak yang hadir untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan menyusun langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas program kerja LPTQ Kabupaten Banjar tahun 2023.
Hal tersebut diungkapkannya saat membacakan sambutan Bupati Banjar dalam rapat kerja daerah atau Rakerda Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Banjar di Aula Barakat Kantor Bupati Banjar di Martapura. Diharapkan hasil dari rapat kerja ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam menyusun rencana aksi yang terukur dan berkelanjutan, sehingga tujuan pengembangan tilawah Al-Quran dapat tercapai dengan lebih baik. Komitmen dan sinergi pemerintah Kabupaten Banjar, ulama, dan masyarakat sangat penting dalam mencapai kesuksesan program-program LPTQ. Melalui rapat kerja daerah LPTQ ini, saya mengajak seluruh pihak yang hadir untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan menyusun langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas program kerja LPTQ. Sementara itu, Ketua LPTQ Kabupaten Banjar Miftahudin menjelaskan, Rakerda ini merupakan momentum yang terbaik untuk mengevaluasi secara keseluruhan dari sisi organisasi dengan memperhatikan keberhasilan dan tantangan LPTQ Kabupaten Banjar. Menurutnya, melalui forum ini dapat menyampaikan usulan, pemikiran maupun program untuk meningkatkan kualitas dan perkembangan LPTQ, sehingga cita-cita bersama memajukan organisasi dapat diraih dengan baik. Pada Rakerda tahun ini, diantaranya membahas penyampaian laporan hasil kerja LPTQ Kabupaten Banjar tahun 2022, penyampaian program kerja tahun 2023, dan penetapan tuan rumah MTQ ke-47 tingkat Kabupaten Banjar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup program Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadia Izati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.